Oke, kali ini saya akan ngambil hasil lab di klinik. Oke, cek terus videonya sampai habis ya. Ini guys, saya lagi ada di klinik Sejahtera di Pasuruan ya. Ini saya lagi mau ngambil hasil lab. Ini kliniknya, nanti kita unboxing hasil lab diet saya, dan saya cekkan sebelum diet kemarin ya. Ini kita bandingkan. Nah, di sini tadi saya lab jam 7-an. Ini saya ambil jam sekitar setengah 11. Ini saya mau ngambil hasil lab di klinik Laboratorium Sejahtera Pasuruan. Oke, nanti ditunggu hasil labnya, reviewnya, unboxing. Oke. Nah, ini saya akan membuka hasil lab saya yang tadi habis lab ini, dan sekalian buka hasil lab yang bulan-bulan kemarin ya, bulan-bulan kemarin. Nah, ini tadi yang tanggal 9 Maret. Nih, tanggal 9 Maret. Oke, saya buka dulu. Saya buka dulu hasilnya. Ini yang 9 Maret ini saya makannya nggak teratur ya. Maksudnya nggak teratur itu saya makan makanan berlemak, makan nasi goreng, nah itu bakso, terus sate dan lain-lain. Nah, itu akan mempengaruhi, dan makannya juga banyak nasi putih juga ya. Kadang sehari itu 2 kali, cuman yang satunya tanpa nasi, yang 2 kalinya itu nasi putih. Jadi nasi merah saya nggak makan nasi merah waktu itu, jadi agak nggak teratur untuk program dietnya. Cuman tapi memang tetap saya turun berat badan. Nah, tinggal Anda mau bagaimana, maksudnya Anda turun berat badan tapi nggak sehat, atau turun berat badan tapi kita juga sehat. Nah, dapatnya tinggal Anda yang memilih bagaimana ya. Nah, ini saya juga termasuk lagi sedang eksperimen, maksudnya eksperimen dengan pola makan tersebut. Jadi ini murni pengalaman saya ya, murni pengalaman saya. Tonton terus sampai habis. Murni pengalaman saya dari cara makannya bagaimana, nggak ada yang saya tutupin. Jadi ini hasilnya. Untuk yang makannya kemarin ini agak nggak teratur, itu juga ada di review video saya sebelumnya. Saya makannya agak semrawut ya, tapi tetap turun berat badan. Nah, itu hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan asam uratnya. Nah, ini sudah turun karena saya jarang makan yang berbahan dari delai atau kacang ya itu ya. Nah, itu saya jarang makan. Nah, ini agak turun. Asam uratnya 7,6, nilai normalnya untuk laki-laki 7 maksimal, yang rendahnya 3. Nah, untuk kolesterolnya saya masih melebihi ya, 201. Tipis lah. Nah, ini untuk trigliseridanya ini, trigliseridnya ini yang saya lebih tinggi. Nah, 260, normalnya 150. Nah, itu gula darahnya alhamdulillah normal. Nah, ini 81, normalnya 70 sampai 110. Nah, ini untuk bulan Maret ya. Hari ini ya, bulan Maret tanggal 9. Nah, untuk yang bulan kemarin ini yang 3 Januari ya. Yang 3 Januari ini. Nah, 23 Januari 2021. Nah, ini saya akan buka. Saya coba buka. Saya ya dibilang rutin, nggak rutin sih lab, cuman pasti paling nggak 6 bulan sekali itu saya coba lab. 6 bulan atau berapa. Nah, ini selisih berapa hari, karena saya Januari mulai diet itu Januari, Februari, Maret. Nah, ini dietnya sudah bagus. Ini padahal saya 2 minggu setelah diet.
2 minggu setelah diet itu saya bagus ya, alhamdulillah. Itu nggak pakai nasi, nggak pakai nasi putih, sorry, nasi merah ya diganti ya. Yang nggak pakai itu saya nggak gula, nggak tepung, sama minyak ya, no minyak, no gula, no tepung. Nah cuman ini saya masih tetap sayur, buah, dan lain sebagainya. Yang penting makan makanan sehat. Nah ini hasil 23 Januari. Saya awal Januari itu, mulai tanggal 1 Januari itu saya sudah diet ya. Saya sudah diet. Ini ada asam uratnya saya yang tinggi. Kenapa? Waktu itu saya makan makanan yang saya sering tempe waktu itu. Tempe itu sebenarnya bagus ya. Kalau yang nggak punya asam urat, tempe itu bagus sebenarnya. Cuman saya waktu itu tempenya nggak umum. Maksudnya sering makan tempe, seneng banget sama tempe. Dikasih bawang putih mentah digulek sama garam. Wes gitu tok enak wes. Nah itu. Nah ini asam uratnya tinggi waktu itu 10, normalnya 7. Kolesterolnya rendah ya, di bawah 200, alhamdulillah waktu itu. Trigliseridnya tetap masih tinggi waktu itu 178. Nah ini HDL dan LDL. HDL ini 30, ini lemak baik ya, lemak baik. Ini masih kurang sebenarnya, 35 minimal. LDL ini lemak jahat ya, ini ya, lemak jahat, maksudnya lemak yang jelek lah itu. Ini LDL-nya di bawah 130. Nah ini kurang ya. Jadi ini lemak jahatnya istilahnya nggak melebihi lah itulah. Nah untuk gula darah puasa ini normal ya, seperti tadi normal, alhamdulillah gula darahnya normal. Nah ini yang berbahaya untuk yang mungkin punya jantung, biasanya gula darahnya tinggi, trigliseridnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Nah itu agak berbahaya, mohon dijaga. Nah sebenarnya hasil lab ini penting ya, karena untuk menjaga dan membatasi diri kita untuk makan makanan yang sesuai dan enggak sesuai. Nah ini hasil 2020 ya, 2020 tahun kemarin, Maret sama Agustus. Nah ini saya coba yang Agustus 2020. Kenapa saya waktu itu pengen diet, cuman nggak jalan-jalan, dan baru diet itu mulai Januari, Desember akhir itu, karena saya karena saya Desember akhir itu hampir 1 kintal 98 kilo. Nah ini hasil yang Agustus ya, hasil yang Agustus tanggal 8 bulan 8. Nah ini ada check up dari klinik. Nah ini ada gula darah puasanya 87 ya, masih normal. Gula darah 2 jam setelah makan ini agak tinggi. Nah itu karena mungkin saya konsumsi karbo ya, jadi naik langsung gula darahnya. Nah ini ada tensinya normal, agak tinggi dikit 130/90. Berat badan waktu itu, nah ini tinggi 170, berat badannya 90 waktu itu ya. Sudah 90 waktu itu. Nah ini kolesterolnya waktu itu 280, trigliseridnya 364. Nah ini 364, tinggi ya, 2 kali lipat lebih. Ini bahaya ini. Nah sebenarnya HDL nya kurang dari 45, LDL nya 113, enggak melebihi. HDL itu lemak baik ya. Nah ini yang Maret tahun kemarin. Maret tahun kemarin saya coba buka Maret. Nah ini yang saya paling tinggi trigliseridnya Maret tahun kemarin. Nah
Nah ini 12 Maret 2020. Nah ini salah namanya, ini nasi kun. Ini hasil pemeriksaan. Asam urat waktu itu tinggi ya Mas Ian ya, 8,6 di atas 7. Nah kolesterolnya lumayan di atas 200, tinggi lah. Trigliseridnya 412. Nah ini trigliserid 412 ini tinggi banget. Nah ini HDL nya lumayan bagus, ini 45 tapi minim Mas Ian. LDL nya 120, nggak melebihi ya Mas Ian ya. Gula darahnya normal, cenderung saya gula darah normal. Yang tinggi biasanya asam urat sama trigliserid dan kolesterol. Nah itu tadi adalah penjelasan hasil-hasil lab saya tadi ya, hasil lab saya yang pernah saya lab mulai tahun 2008 sampai 2020 bulan 8 bulan 3. Nah itu adalah hasil lab saya tadi, yang penjelasan hasil lab saya mulai dari 2020 sampai 2020 Maret ya, tahun kemarin itu sampai hari ini tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret tadi saya ambil siang, ini saya sore kesini, saya review sore ini hasilnya. Tadi saya sambil cari yang lainnya, ini tadi saya lagi cari yang lainnya biar bisa membandingkan apa sudah baik apa belum. Nah intinya kalau anda diet itu penting, kita harus mementingkan tetap kesehatan ya, tetap kesehatan kita, bagaimana kita menjalankan pola hidup sehat ya, pola hidup sehat. Nah percuma kalau berat badan turun tapi kita nggak sehat. Nah itu jadi intinya kalau kita mau makan, kemarin saya memang mencoba ya, porsinya banyak, tapi saya setelah makan banyak itu saya kurangi karbonya, porsinya. Nah itu saya misalnya makan sore ini makan nasi goreng misalnya banyak, nah siangnya saya makannya porsinya agak sedikit. Nah itu jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan. Kita kalau makan makanan yang berlemak, maksudnya kita makan makanan berlemak itu kalau bisa rendah karbonya. Itu kalau tinggi lemak rendah karbo. Kuncinya seperti itu aja sih, simpelnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga sehat selalu. Buat anda yang belum subscribe bisa di subscribe ya, semoga anda dilimpahkan rezeki yang banyak dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam body sehat, lemak jahat sekarat.